Selamat datang di sharing HMJPAI. Oke, Neng. Saya bentar. Oke. Kedengaran lah suaranya. Kedengaran, Pak? Oke. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, saya ini kayak kurang jelas suaranya kedengaran. Coba Neng, Suara saya kurang cek. kedengaran kah? Atau headsetnya di sini yang kurang kurang asli. Tunggu. Ya, Neng pakai headset nggak? Kada. Oh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik yang sudah bergabung, kawan-kawan di sini, kita masih menunggu beberapa menit kali ya. Oke, coba Neng, tes kamu ngomong. Tes, kedengaran apa? Oh, kedengeran banget, swear. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bisa kita mulai. Langsung saja, Kak, Pak. Langsung saja. Siap. Si Vivian di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada semua para penonton live sharing HMJPAI pada malam kali ini bersama pemateri yang luar biasa yang saya hormati Bapak Arif Rahman Heriansyah, SPDI MA. Neng, Oke, kumaha damang, Neng, kumaha damang. Kumaha. Alhamdulillah sehat, Pak. Eh, Oke, sebelumnya saya bacakan si Vivian dulu, Pak. Oke, siap. Nama Bapak Arif Rahman Heriansyah, SPDI, MA, tempat tanggal lahir Amuntai 14 Juni 1992, alamat Jalan Ahmad Yani, kilometer 7, pengurus, Kelurahan Kertak Hanyar. Nomor handphone mungkin boleh dicatat nih, Pak. Ya, boleh. Nah, kalau mungkin bisa dicatat, kalau misalkan perlu nomor handphone beliau 0852 4988 0607. Nah, pendidikan beliau SDN Antasari 2 Amuntai, MTS Al-Falah Putra Banjarbaru, MA Al-Falah Putra Banjarbaru, S1 UIN Antasari Banjarmasin, dan S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pekerjaan yang pertama dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pasti anak FTK tidak siapa sih yang nggak tahu beliau gitu. Yang kedua, guru anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 2 Banjarmasin. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak. Ini mungkin hanya beberapa. Yang pertama, Posma 2011 sebagai Wakil Ketua Umum 2011-2012. Terus Himpunan Mahasiswa Islam HMI, mungkin penonton ada yang dari HMI. Terus UKM Sanggar Bahana Antasari sebagai Ketua Umum. Dilanjut Dema Antasari sebagai Ketua Umum juga Presma. Terus judul buku dan jurnal. Beliau juga pernah menulis buku dan jurnal. Yang pertama, sibling Relationship.
Maaf. Allah deg-degan. Pada individu terhadap saudara kandung penyandang disabilitas. Yang kedua, Hmm. difabel dalam aksesibilitas lapangan Yap, kerja, Pak. Hmm. ya benar. Yang keenam, pesan dari beliau, setialah pada proses. Ini juga menjadi visi saya. Setialah Ya. pada proses. Moto beliau, ketika bermimpi adalah keinginan, maka mewujudkannya adalah kewajiban. Saya simpan dulu. Nah, jadi mungkin di sini penonton kita Pak ada yang dari jauh, dari Jawa Barat juga. Jadi selamat datang yang sudah menonton. Nah, tadi kan Pak Bapak pernah memimpin atau pernah menjadi Hmm. eh, ketua umum atau pemimpin di sebuah organisasi. Nah, pertanyaan khusus dari saya nih Pak, Hmm. berbicara tentang pemimpin pasti apa? Pasti itu merupakan tugas yang sangat berat, ya Pak. Tugas Oke. yang sangat berat yang dijalankan oleh ketua umum atau sebagai pemimpin. Nah, hal apa atau latar belakang apa sehingga Hmm. Bapak bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses gitu. Bisa Oke. memimpin sebuah organisasi dengan sukses. Oke, terima kasih Neng. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang teman-teman yang bergabung di dalam live IG diskusi pada malam hari ini. Oke, mengenai pertanyaan dari moderator kita, Neng, sebenarnya latar belakang kenapa setiap pemimpin itu mengalami yang namanya batu loncatan atau segala macam prosesnya sehingga semacam pemimpin, seorang pemimpin bisa dikatakan sukses atau tidak. Menurut saya pribadi, seorang pemimpin itu ketika diamanahkan sebuah pemimpin itu dia harus memiliki yang namanya sebuah kepercayaan. Itu yang pertama. Kenapa menjadi kepercayaan? Karena dia hadir menjadi seorang pemimpin itu adalah pilihan dari orang-orang di sekitarnya. Misalkan kita masuk dalam sebuah organisasi, anggap aja kayak HMJPAI kan, kita di sana yang memilih seorang ketua umum HMJPAI adalah orang-orang di sekitar kita, orang yang udah percaya dengan kita, melihat kita sebagai role model, melihat kita sebagai orang yang dapat bertanggung jawab, sehingga kepemimpinan itu adalah sebuah amanah dari tanggung jawab kita sebagai sosok manusia khalifah di muka bumi ini. Itu yang namanya yang pertama, kepercayaan, intinya kepercayaan, tanggung jawab, dan yang paling penting adalah dorongan orang-orang di sekitar kita. Itu yang melatar belakangi kenapa seorang itu bisa menjadi seorang pemimpin dan dia akan berjalan menjadi pemimpin yang sukses atau pemimpin yang tidak sukses, sebaliknya seperti itu. Intinya itu Neng, kepercayaan itu yang Kepercayaan. pertama ya, yang kedua adalah amanah tanggung jawab, integritas juga di sana, dan yang terakhir adalah dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Oke, seperti itu Neng. Oke. Terus kan Bapak tidak hanya satu dua kali memimpin di sebuah organisasi. Nah, Hmm. dorongan apa saja sehingga Bapak tertarik di dunia kepemimpinan, Pak? Oke, saya ingin meluruskan sebenarnya saya masuk di setiap organisasi itu visi pertama itu bukan keinginan untuk menjadi seorang Oke. pemimpin. Itu jujur banget. Yang pengen saya niatkan ketika masuk sebuah organisasi adalah keinginan untuk belajar dan membuka relasi baru. Itu relasi pertemanan, relasi yang namanya hubungan, istilah Banjarnya itu mencari patuhan sebanyak-banyaknya. Oke, seperti itu. Mencari Kemudian patuhan. niat kita belajar, kita masuk organisasi apapun itu semua organisasinya selama itu baik, itu akan dapat menunjang yang namanya kualitas kita, baik itu organisasi dalam bidang akademik, organisasi dalam bidang minat bakat, ada juga organisasi yang bidang intelektual, segala macam, semuanya baik. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, selama kita aktif ya di sebuah organisasi itu, tidak selamanya kita menjadi anggota biasa. Di sana ada tahap, nah kita jadi anggota biasa dulu tahun pertama, kemudian tahun kedua kita menjadi anggap semacam kayak pengurus tetap. Misalkan kita menjadi anggota bidang ini, kemudian kita menjadi sekretaris bidang ini. Ada juga yang langsung menjadi ketua
bidangnya. Nah, kemudian saat kita udah berjalan 2-3 tahun, nah kemudian orang-orang yang menjadi angkatan kita waktu pertama kali masuk organisasi itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Berkurang karena sudah tergerus oleh seleksi alam. Nah, kemudian kita yang bertahan menjadi angkatan tua dan menjadi calon pemimpin, di sanalah yang akhirnya menentukan. Yang akhirnya menentukan, oh ini pemimpin selanjutnya. Nah, saya dalam keadaan posisi itu, kemudian yang sebelum saya terpilih menjadi ketua-ketua di setiap organisasi, di sana adalah sebuah dorongan dari teman-teman, kepercayaan dari teman-teman, tapi saya jujur tidak akan pernah menyangka bisa menjadi ketua umum organisasi ini, tidak akan menyangka pernah jadi ketua umum organisasi A atau B. Nah, kemudian itu berjalan dengan sendirinya, sehingga ketika saya mengalami yang namanya amanah yang tiba-tiba kaget ya, tiba-tiba ada shocking moment juga, oh ternyata ini amanah orang-orang yang tidak bisa mungkin kita dapatkan kedua kalinya di kesempatan yang sama di organisasi ini. Akhirnya kita harus menerimanya dengan lapang, menerimanya dengan semangat, tentunya ikhlas, dan akhirnya semuanya berjalan. Dan saya yakin teman-teman yang pernah merasakan posisi ini tiba-tiba menjadi seorang ketua umum, walaupun pada saat menjadi ketua umum kita belum siap mental 100%, percayalah waktu akan melatih kita menjadi seseorang yang lebih matang. Dan kemampuan kita menjadi seorang pemimpin itu feedbacknya, nilainya mungkin tidak kita rasakan sekarang, tapi adalah nilai itu akan kita rasakan saat kemudian hari kita menghadapi dunia yang lebih besar lagi. Jadi kita jadi pemimpin apapun di sebuah kampus, contohnya anggap itu sebagai latihan kecil yang mana ketika kita udah selesai menjadi mahasiswa di dalam kampus itu kita akan menghadapi dunia yang jauh lebih luas lagi, lebih terbentang lagi, lebih tantangannya udah gede sekali, cobaannya juga. Jadi kita jadi pemimpin-pemimpin di kampus itu sebagai latihan kita menghadapi kegiatan-kegiatan kehidupan di masa yang akan datang. Gitu, Neng. Pada intinya siapapun yang pernah jadi seorang pemimpin, itu adalah rencana terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Seperti itu. Oke, berarti menjadi pemimpin itu adalah sesuatu yang wah gitu ya. Karena sudah dipercaya oleh orang, maka kita harus melakukan yang terbaik dalam masa kepemimpinan kita. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri juga. Kita jangan insecure gitu, jangan merasa tidak aman. Mentang-mentang saya nggak punya kelebihan apa-apa nih, kok bisa jadi pemimpin. Itu bukannya kita tidak memiliki kelebihan, tetapi adalah di mana saat orang-orang itu mempercayakan sebuah amanah ini kepada kita, berarti kita udah memiliki something spesial, berarti kita memiliki sesuatu yang spesial, orang lain itu percaya dengan kita. Dan saya ulang sekali lagi, menjadi pemimpin bukan hanya pilihan dari orang di sekitar kita, tetapi menjadi pemimpin adalah salah satu rencana terbaik dari Tuhan untuk kita. Kita menjadi sosok yang lebih kuat. Tuhan ingin kita menjadi sosok yang jauh lebih matang daripada sebelum hari kemarin. Maka itu kita diberikan amanah pada hari ini. Seperti itu, Neng. Oke. Ya. Oke, mungkin itu pertanyaan khusus dari saya. Jadi rasa penasaran saya sudah terjawabkan. Nah, kembali ke topik, Pak. Kembali ke judul, ke topik pembahasan, yaitu komunikasi efektif dalam sebuah kepemimpinan ya Pak. Nah, menurut Bapak komunikasi yang efektif itu, berbicara tentang komunikasi yang efektif, nah menurut Dian komunikasi yang efektif itu komunikasi yang seperti apa Pak? Oke, di sini ada beberapa poin yang saya tangkap mengenai tema besar kita dalam diskusi pada malam hari ini. Kepemimpinan yang efektif dalam komunikasi yang efektif, ya komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan. Oke, kita sebelum berbicara tentang kepemimpinan dulu, kita bahas dulu tentang komunikasi yang efektif. Oke, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu? Jadi sesuai pemahaman saya selama ini, komunikasi yang efektif adalah yang pertama, adanya terjalin suatu pesan dari seseorang yang menyampaikan komunikasi dengan orang yang di hadapannya. Tapi ini terbagi lagi beberapa substansinya, bahwasanya komunikasi yang efektif yang paling pertama itu adalah ketika seseorang, 2 orang atau lebih itu bisa saling menghargai satu sama lain.
Menghargai satu sama lain itu ketika kita ngomong ya, ketika kita kan ngomongnya mudah, ngomong A, ngomong B, ngomong C, tapi yang dicari orang itu adalah pesan, pesan yang tersampaikan. Itu yang di awal. Komunikasi yang efektif adalah pesan yang tersampaikan dengan baik dengan adanya saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai itu seperti apa? Artinya kita tidak merasa kita ngomongnya paling benar, enggak. Kita tidak harus merasa kita ngomongnya paling tahu dibandingkan orang lain, tidak. Tapi seperti ini, kita saling menghargai semacam kayak apa sih pesan yang ingin disampaikan ke orang. Di dalam kepemimpinan, organisasi itu wataknya berbeda-beda. Wataknya berbeda-beda, ada yang ngomongnya keras, ada ngomongnya yang kalem, ada yang ngomongnya pelan sekali, ada ngomongnya yang juga orang itu introvert, dia tidak terlalu suka ngomong, hingga akhirnya dia tidak terlalu banyak komunikasi yang dia sampaikan. Tapi di sini kita belajar. Di dalam organisasi, latar belakang orang yang berbeda-beda, ada yang anak pejabat, anak orang tua biasa, petani segala macam. Hebatnya organisasi itu menggabungkan semua manusia-manusia di sana menjadi satu golongan. Nah, dengan saling menghargai, komunikasi apapun yang kita sampaikan, kita udah saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain, sehingga pesan apapun yang disampaikan pemimpin dengan anggotanya itu dapat tersampaikan dengan baik. Itu yang pertama ya, saling menghargai. Kemudian, yang kedua adalah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang disampaikan saat kita tahu kondisinya dan situasinya. Kita misalkan mau menyampaikan semacam komunikasi, pengen menegur anggota ya, misalkan saya sebagai ketua divisi, saya pengen menegur anggota saya. Kita harus tahu, menegur anggota dengan komunikasi yang baik tidak mesti di hadapan orang lain, tetapi adalah komunikasi yang efektif kita menegur dengan empat mata, face to face, kita tegur baik-baik. Kalau tidak ada komunikasi keterampilan berbicara, maka yang akan terjadi adalah miskomunikasi dan anggota itu akan tergeser oleh seleksi alam. Dalam sebuah organisasi itu jelas. Kenapa dalam sebuah organisasi seleksi alam selalu terjadi? Karena di sana adalah faktor yang paling mempengaruhi adalah ketidakketerampilan kita dalam berkomunikasi antara pemimpin dengan seluruh anggota-anggotanya. Sehingga anggota-anggotanya merasa pemimpin saya tidak peduli dengan saya. Tidak ada komunikasi apapun. Saya tidak aktif, tidak ada komunikasi dari pemimpin, hingga akhirnya saya mundur, tidak lagi menjadi anggota. Bahasa lainnya itu seperti ini. Seperti apapun kerasnya anggotamu, itu tetap membutuhkan yang namanya kepedulian dari seorang pemimpin. Dan kepedulian dari seorang pemimpin itu adalah salah satunya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, kepedulian, dan tahu menempatkan situasi dan kondisinya. Oke, seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah pesan yang kita sampaikan harus bisa dimaknai dan diterima oleh yang mendengarkan kita ngomong. Misalkan kita mau ngomong apapun gitu kan, istilah ngomong itu terdengar sangat jelas, sangat mudah sekali. Tapi sebenarnya yang pengen ditangkap orang itu adalah sebuah maknanya. Kenapa sih kita jadi harus menegur anggota ini? Kenapa kita harus ngomong, komunikasi, membuka hati orang lain? Karena ya itu, tantangan di dalam sebuah organisasi juga seperti ini. Ada anggota yang cenderung introvert ya, anggota yang cenderung introvert. Ada juga anggota yang cenderung dia terbuka, pengennya komunikasi melulu seperti itu. Nah, oke. Dan kemudian selanjutnya adalah kejelasan apa yang pengen kita sampaikan dalam sebuah organisasi. Kejelasan misalkan, jadi seperti ini. Kejelasan dalam sebuah komunikasi maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan dari orang yang berbicara itu tidak bersifat ambigu. Bersifat ambigu misalnya kan misalkan seperti ini, dalam sebuah hubungan ya, hubungan antara pria dan wanita, misalkan pria itu paling bingung menafsirkan apa arti dari kalimat terserah ya. Ini sebagai salah satu analogi saja saya terangkan. Ketika seorang perempuan bilang kalimat terserah kepada pria itu tidak akan bisa langsung menangkap apa sih maksudnya terserah itu, seperti itu. Nah, maksudnya seperti ini, komunikasi yang efektif kita harus menyampaikan langsung apa sih pengennya kita. Jangan kita itu menuntut orang lain peka. Oke, tapi kita dulu yang harus peka dengan menyampaikan komunikasi yang jelas, lugas, to the point. To the point aja kita maunya apa. Saya pengennya, misalnya saya anggota ya, Pak Ketua saya pengennya nanti acara, saya pengen ini. Ya dijelasin aja secara gamblang. Jangan dibikin ketua itu
memikirkan hal yang ambigu, ketidakjelasan dari komunikasi kita seperti itu. Jadi paham ya. Jadi kita mau pengen Paham. apapun sampaikan komunikasi yang simple tapi langsung paham apa maksud kita. Jangan menyampaikan komunikasi yang kurang jelas atau ambigu seperti itu. Dan yang terakhir, Oke, baik. oke. Dan yang Oke. terakhir adalah bersikap dengan menghargai kalau kita tidak sama persepsi komunikasi dengan orang lain. Ya, maksudnya Betul, Pak. seperti ini, Neng. Ya, kita kan rapat ya, rapat di sebuah organisasi. Kadang rapat itu tidak selesai sejam 2 jam. Nah, itu Rapat Pak, di betul. rapat di organisasi itu terbiasa kita rapatnya hari ini jam 4 sampai jam 6, bahkan sampai senja, nggak selesai. Disambung besok. Kenapa jadi seperti itu? Karena banyak kepala yang di dalam rapat itu kepalanya keras-keras. Maksudnya si A pengen memberikan opsi seperti ini, kemudian si B memberikan opsi yang lain. Dan itu membuat seorang pemimpin bingung mengambil keputusan yang mana. Nah, jadi seperti ini. Kita harus membijaksanai bahwasanya sebuah komunikasi yang berbeda, pendapat yang berbeda itu bukan sebagai halangan, tetapi itu sebagai kematangan kita dalam memfilter, apa opsi yang bisa menjadi kemaslahatan bersama. Jadi intinya kita menerima penerimaan diri kita bahwasanya komunikasi yang pendapat yang berbeda itu bukan menjadi penghalang, tapi itu sebagai menjadi salah satu dinamika kita dalam berorganisasi. Oh ternyata justru dengan pendapat yang banyak itu bisa membuka lebih luas lagi pikiran dan hati kita semua. Oke, jadi di situ Neng komunikasi efektif menurut pemahaman saya selama ini. Oke. Baik, jadi perbedaan persepsi itu dijadikan sebuah penguatan ya Pak dalam sebuah Iya. organisasi. Jangan jadikan Oke. penghalang, jangan dikit-dikit berbeda pendapat kita kada berawaan lagi, nggak saling tegur lagi dalam satu, sangat rentas sekali, apalagi Oke. masa-masa dia masuk organisasi, dia udah semangat-semangatnya masuk organisasi, baru aja seumur jagung tiba-tiba nggak aktif lagi karena dia tidak bisa menerima pendapat yang berbeda dengan dia. Jangan sampai seperti itu. Oke. Betul sekali. Oke, Pak. Gini kan, Pak. Seorang pemimpin itu kan bukan hanya ketegasan, ilmu, kejujuran, dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi itu juga dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik ya, Pak. Karena suksesnya acara atau suksesnya kegiatan itu tergantung salah satunya itu adalah komunikasi yang baik dari seorang pemimpinnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana peranan komunikasi dalam sebuah kepemimpinan, Pak? Peranan komunikasi Oke. itu sendiri. Iya, komunikasi dalam peranan kepemimpinan itu sangat penting sekali karena komunikasi itu menjadi sebuah peran penting dan keberlangsungan dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita tidak bisa memaksa. Yang pertama adalah kita tidak bisa memaksakan pemimpin kita di sebuah organisasi itu adalah orang yang vokal. Itu yang pertama. Kita nggak bisa menuntut kenapa ketuaku dia orang bukan tipikal orang yang sangat vokal. Yang vokal itu malah anggota-anggotanya, misalkan wakilnya, sekretarisnya. Kita nggak bisa menuntut seperti itu. Karena dia juga lagi dalam tahap belajar ya. Karena dia nggak ada pernah kepikiran tiba-tiba menjadi anggota. Oke, tapi kita patut bersyukur ketika kita memiliki seorang ketua atau pemimpin yang dia memiliki vokal komunikasi yang bagus. Dia orangnya sangat, bahasa istilah banyak itu, dia orangnya pemandir, lantik, ada apa-apa. Itu sebagai semacam kayak hal yang patut kita syukuri gitu. Oke ya, jadi kita jangan memaksakan pemimpin kita sebagai orang yang wajib vokal. Dia juga dalam tahap belajar. Sama dengan kita sebagai anggota, kita juga dalam tahap belajar. Nah seperti itu Neng. Hingga akhirnya bagaimana caranya semua pemimpin apapun di dalam organisasi itu akan menemukan jalannya masing-masing ketika belajar ingin menjadi pemimpin yang memiliki komunikasi yang bagus. Semua orang pengen memiliki public speaking yang bagus. Semua Betul orang sekali. pengen. Ya, karena dengan komunikasi yang terampil kan kita bisa menginginkan apa keinginan kita. Misalkan kita lagi ngurus proposal atau kita mengasih undangan atau kita pengen mencari seorang pemateri dalam acara kita, itu tentunya diperlukan yang namanya keterampilan berkomunikasi yang baik. Kita nggak mesti komunikasi itu sempurna, enggak, tapi minimal ya kita misalkan kita sadar kita komunikasi kita kurang baik Neng, komunikasi kita kurang lancar, komunikasi kita kurang luas,
kita sadar itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berkomunikasi tetap menomorsatukan yang namanya etika. Oke, selama kita menomorsatukan etika, walaupun komunikasi kita nggak panjang, biasa aja, nggak terlalu wah banget, itu sudah masuk dalam kategori sangat bagus sekali ketika kita bisa memakai etika kita dalam berkomunikasi. Seperti intinya tetap dalam etika kita, Neng. Seperti visi kampus kita kan berunggul dan berakhlak gitu. Nah, di dalam kalimat berakhlak itu jelas terdapat yang namanya etika, moral, akhlakul karimah. Begitu juga dalam komunikasi yang efektif. Kita mau marah-marah pun dengan orang, menegur orang lain, tentu kalau kita memakai etika, orang itu akan menerima yang namanya nasihat kita. Tapi berbeda kalau kita menasehati anggota kita, menasehati pemimpin, kita tidak memiliki etika, kita maunya langsung ngegas, orang itu tidak akan menerima yang namanya nasihat kita. Itu sebaliknya. Betul. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terus Pak, bagaimana sih caranya atau tips dari Bapak agar bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya baik dalam kepemimpinannya, tetapi baik dalam komunikasinya kepada siapapun gitu Pak? Oke. Saya ini penting banget nih menurut saya ya. Oke. Yang pertama, saat kita menjadi seorang pemimpin, tentu kita memikirkan yang namanya program kerja ya. Itu adalah hal yang sangat tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi yang satu hal yang kadang kita tidak sadari adalah yang paling menjadi program kerja kita sebagai seorang pemimpin adalah mendekatkan diri kita dengan seluruh anggota-anggota kita. Mendekatkan diri kita dengan seluruh anggota kita maksudnya adalah kita harus komunikasi langsung dengan mereka. Karena seluruh anggota yang kita pimpin itu pasti semuanya nggak langsung akrab kan dengan kita kan. Cuman beberapa orang aja dulu nih yang akrab nih. Misalkan ada wakil kita akrab, sekretaris kita akrab. Tapi anggota-anggota yang di bawah kita belum terlalu akrab. Nah, bukalah komunikasi itu dengan kita harus merendahkan diri kita sebagai seorang pemimpin, kita harus membaur langsung dengan anggota-anggota kita yang paling bawah. Itu yang pertama, sehingga semua anggota-anggota kita itu akan merasakan, oh ternyata pemimpin saya bukan orang yang sombong. Pemimpin saya bukan orang-orang yang pilih kasih dalam pertemanan. Pemimpin saya bukan orang yang pandang bulu dalam membuka sebuah hubungan komunikasi. Pada intinya seperti ini, Neng. Seorang pemimpin harus mengakrabi anggotanya sebisa mungkin untuk membuka yang namanya hubungan emosional. Hubungan emosional maksudnya adalah ketika kita saling memiliki satu sama lain. Saling memiliki, saya merasa memiliki anggota yang tepat, sedangkan anggota merasa memiliki pemimpinnya yang tepat. Karena pemimpinnya dulu yang membaur dengan anggota-anggotanya. Ya, membaur jelas dengan komunikasi. Walaupun orang menganggap itu sepele ya, tapi ya itu, orang tetap akan merasakan, oh ternyata pemimpin kita peduli dengan kita karena komunikasinya lancar. Komunikasinya lancar, tidak membiarkan kita nganggur, seperti itu. Pada intinya itu. Ya. Membaur lah Pak. Jadi pemimpin. Nah Pak, kan komunikasi itu nyamannya secara langsung loh Pak. Nah, di masa sekarang ini Pak, masa pandemik atau masa wabah di mana-mana terjadi, beberapa hal terhalang karena jarak mungkin dan keadaan. Salah satunya adalah komunikasi seorang pemimpin atau komunikasi seorang ketua umum kepada organisasinya, kepada anggotanya atau pemimpin kepada bawahannya. Nah, otomatis kan itu terganggu. Nah, Pak, bagaimana caranya supaya biarpun ada keadaan seperti ini, tetapi komunikasi tetap berjalan dengan baik? Iya, dalam beberapa bulan ini ya kita menghadapi masa pandemik ini tentu kita merasakan ketidaknyamanan, itu yang pertama. Betul. Karena semuanya terbatas. Belum lagi yang namanya teman-teman yang berada di kampung yang pelosok itu pengen kuliah aja pun mencari sinyal sangat berjuang sekali. Bahkan ada yang naik bukit, naik pohon segala macam. Saya apresiasi sekali terhadap itu. Dan kemudian ada beberapa mahasiswa juga yang menghubungi saya secara pribadi gitu, dia sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi, dia bingung bagaimana caranya, apa yang saya kerjakan, apa yang ingin saya lakukan dalam keadaan seperti ini, tatap muka tidak bisa, segala macam. Dan mungkin salah satunya kita mengadakan acara live IG ini adalah sebagai suatu formulanya, kita merekatkan kembali semua anggota. Tapi adalah selain pada itu,
Kalau saya sebagai seorang pemimpin yang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini adalah saya tidak akan bosan setiap hari itu mengubek-ubek yang namanya grup anggota saya. Maksudnya itu adalah saya akan selalu komunikasi walaupun itu tidak penting. Misalkan saya mengirim yang namanya video lucu, misalkan atau sekedar menyapa Hai Ria atau seperti ini, udah makan nggak atau belum seperti itu ya, komunikasi aja setiap hari di grup karena itu menjadi salah satu-satunya cara ya yang paling efektif kita dari grup anggota itu kita harus berkirim kabar satu sama lain. Kalau seandainya ada anggota yang tidak pernah muncul di grup, dia cuman silent doang gitu karena dia nggak memiliki keberanian untuk timbul, kita japri dia jaringan jaluran pribadi gitu. Bagaimana kabar kabar kamu gitu ya. Selama dia membalas berarti dia aman-aman saja gitu. Karena kan di grup pun ada tipikal orang yang tidak suka timbul, benar kan? Karena dia ada tipikal yang silent aja gitu, nggak terlalu suka timbul. Nah itu menjadi suatu macam kayak kepikiran juga seorang pemimpinnya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dia dijapri balas aja nggak apa-apa gitu Neng ya. Akhirnya komunikasi di sosmed itu menjadi satu-satunya yang paling penting. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan anggota dalam ranah kepemimpinan supaya kita tidak memutuskan benang merah persaudaraan yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu adalah tips dari Bapak buat para pemimpin, para ketua umum misalnya. Oke, Ya. Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh kualitas komunikasi seorang pemimpin terhadap organisasinya sendiri, Pak, itu seperti apa pengaruhnya? Oke, mohon diulang Neng, tadi ada sendet-sendet gitu. Ah, eh, Ya. pengaruh kualitas komunikasi seorang pemimpin terhadap suatu organisasi yang dipimpinnya. Oke. Kalau dikatakan mempengaruhi atau tidak, ya jelas berpengaruh ya. Tapi kembali yang saya katakan di awal tadi, ketika kalian memiliki seorang pemimpin yang tidak terlalu vokal, jangan pernah menyalahkan dia atau menuntut dia. Itu adalah suatu kesalahan besar. Kita menuntut pemimpin kita harus menjadi orang yang sempurna. Karena kita tahu kan semua orang itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada dia tipikal yang demokratis, tipikal yang laissez-faire atau paternalistis. Dia memiliki gayanya masing-masing. Cuman dalam konteks komunikasi, dia tetap akan belajar. Dia tetap akan belajar bagaimana caranya dia membaur, bagaimana caranya dia berkomunikasi baik dengan anggotanya. Walaupun dia adalah orang yang gengsi misalkan ya, gengsi menyapa orang terlebih dahulu. Tapi karena dia sadar, diberikan yang namanya amanah menjadi seorang pemimpin pada hari ini, hingga akhirnya nanti dia akan kebuka hatinya untuk menjalin komunikasi yang jauh lebih lebar kepada anggota-anggotanya. Ini berlaku selama kita tidak ada modus ya, tidak ada modus terhadap anggota-anggota kita di organisasi, karena kita itu di organisasi ini walaupun kita serius ya, tapi kita meminimalisir yang namanya ketidakseimbangan ekosistem itu. Ketidakseimbangan ekosistem hubungan itu maksudnya jikalau ada anggota yang modus atau ya seperti itulah ya, kadang itu juga mengganggu ekosistem di dalam ya, paham lah. Kalau kita umur 18 tahun ke atas, kita bisa bersikap sama-sama bijak satu sama lain bagaimana kita menjadi anggota organisasi yang profesional. Jadi jangan disatukan antara organisasi dan urusan pribadi seperti itu ya, Ya Pak? benar sekali itu. Kita profesional, jangan sampai kita menjalin hubungan orang yang di dalam organisasi, ketika kita ada masalah pribadi dua-duanya hilang. Nah itu adalah hal yang harus kita hindari. Betul. Oke, mungkin Pak diselang-seling dulu sama pertanyaan dari audiens, Pak. Ya. Oke, dari audiens mungkin silahkan tuliskan pertanyaannya. Insya Allah nanti Bapak akan menjawab. Ya, dan 2 pertanyaan paling menarik akan mendapatkan pulsa ya. Ini Sebesar pulsa 15.000. rupiah. Jadi silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, siap. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke. Silahkan para penonton untuk bertanya. Atau saya scroll dulu ya ke atas ya, kalau ada yang... Boleh Pak, boleh. Abdi sana tuh. Oh Pak, saya katanya Pak. Silakan.
Silahkan Zal Irsyadi. Izin minum. Saya bacakan kah Pak pertanyaannya? Oke, bisa. Bagaimana cara Kanda Arif menstimulus anggota organisasi Hmm? di saat terjadi suatu kolaps sehingga membuat girah atau semangat anggota menurun karena sudah menjadi sunatullah tantangan ini selalu dihadapi oleh pemimpin. Oke, saya paham Oke, dulu ya. bagaimana tuh Pak? Oke, jadi seperti ini, simple sekali sih. Zalir apa ini? Zalir Zal Syadi. Irsyadi. Oke, Zal Irsyadi. Oke. Bagaimana kita cara menstimulus anggota kita ketika anggota kita mengalami yang namanya penurunan semangat. Oke. Titik jenuh itu adalah hal yang manusiawi ya, Zal dan teman-teman yang lain. Titik jenuh itu adalah sebagai hal yang manusiawi di dalam sebuah organisasi. Tapi bagaimana caranya kita supaya tetap semangat kembali, gairahnya tetap harus bangkit? Yang pertama kita lakukan adalah ingat tujuan utama kita masuk organisasi ini apa. Ada orang yang itu mau masuk dalam sebuah organisasi karena niatnya pengen menjadi ketua, nanti menggantikan kakak si A, pengen menggantikan abang yang ini ya. Kita harus ingat niat utama kita masuk organisasi itu. Dengan mengingat niat utama, maka itu akan meminimalisir yang namanya titik jenuh, penurunan semangat. Kalau misalkan ada yang anggota yang bentrok satu sama lain, kita selesaikan masalahnya baik-baik. Bukan menyelesaikan masalah anggota A dan B yang sedang bermasalah di hadapan orang banyak. Kita selesaikan masalahnya baik-baik. Dan saat menyelesaikan masalah sebagai posisi seorang pemimpin, menyelesaikan masalah ada anggota yang bergesekan, itu kita harus menjadi pemimpin yang netral. Tidak menyalahkan anggota si A atau yang si B yang cenderung dia, walaupun kita tahu yang salah misalkan si A atau si B, tapi kita tetap menjadi pemimpin yang netral untuk menghargai perasaan salah satu anggota kita. Dan yaitu sikap adil itu memang harus menjadi tuntutan seorang pemimpin. Pada intinya semua permasalahan di dalam organisasi itu jangan pernah dijadikan beban yang terlalu membuat kita itu down. Tapi harus kita bijaksanai, oh inilah dinamika dalam organisasi. Kalau tidak ada permasalahan, kalau tidak ada permasalahan dari anggota, dari luar, itu bukan yang namanya organisasi yang bisa berkembang lebih maju. Tapi dengan adanya permasalahan ini dapat menjadikan kita sama-sama menjadi lebih dewasa dalam menghadapi tantangan selanjutnya di dalam sebuah organisasi. Oke. Ya, pokoknya ambil positif aja gitu. Yakin semangat-semangat yang menurun akan kembali lagi. Atau seperti ini, kita mengadakan yang namanya kegiatan out of the book yang mungkin kegiatan ini dapat mengumpulkan kembali semangat-semangat kita. Oke, kita biasanya dalam organisasi pasti ada yang namanya kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelum kita berdiri pada hari ini. Nah, itulah kemudian yang menjadi salah satu tips juga supaya anggota-anggota itu semangat karena kita memiliki program kerja unggulan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Lanjut. Jadi salah satunya dari niat sendiri apa ya, Pak? Iya, benar. Ini dari Misha 17. Bagaimana cara kita menyikapi anggota yang tidak merespon pada saat pemimpinnya membuka pembicaraan tentang organisasi? Oke, ini sangat bukan hal yang baru ya, tapi ini adalah hal yang sering terjadi karena saat kita berdiri menjadi pemimpin yang baru pada hari kemarin atau hari ini itu jelas anggota kita itu misalkan 50 orang, itu 50 orang itu belum semuanya tentu pro dengan kita 100%. Ada masih anggota itu yang ragu-ragu dengan kualitas kita. Mereka ragu-ragu bukan berarti dia merasa meremehkan ya, tapi mungkin karena hal-hal yang lain, misalkan menganggap kita kurang layak pada saat hari ini. Nah, jadi seperti ini, ketika menghadapi anggota yang tidak respect dengan kita, yang pertama adalah kita harus membuktikan bahwasanya di hari besok kita bisa melaksanakan kita sebagai tanggung jawab seorang pemimpin ini menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua adalah tantangan yang paling yang kadang ini menjadi sebagai penolakan hati kita, kita harus mengakrabi dia sebisa mungkin. Ada anggota yang tidak respect dari kita dari awal sampai hari ini, tugas kita adalah justru harus mendekatkan diri kita dengan dia.
kita cari kebutuhan individualnya. Ini anak minatnya apa sih menjadi anggota kita? Misalkan seperti ini anak minatnya dalam bidang desain grafis. Kalau dia minatnya di bidang desain grafis, jangan pernah meletakkan dia di dalam bidang humas dan dana atau konsumsi. Itu menjadi sebuah kesalahan. Ketika kita udah tahu minat anggota si A, dia minatnya di desain grafis, selalulah tempatkan dia di dalam bidang kesekretariatan, misalkan dalam informasi dan komunikasi gitu, sehingga dia merasa ilmu dia itu kepake. Oh ternyata ketua tahu dan peduli apa yang menjadi minat saya. Sedikit demi sedikit anggota yang kurang respect dengan kita di awal, dia akan sadar, dan bagaimanapun anggota yang tidak respect dengan kita, dia tetap memiliki hati nurani. Dan hati nuraninya itu yang akan membawa dia menjadi sebuah kesadaran bagaimana nanti dia bersikap cara menghormati seorang pemimpinnya, seperti itu. Terima kasih ya Misa ya. Oke, Sarfani, Pak, gimana menghadapi anggota yang tiba-tiba menghilang? Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu sebab musababnya, kenapa dia menghilang. Anggota yang menghilang itu alasannya ada banyak. Yang pertama adalah dia tidak direstui menjadi seorang aktivis. Siapa yang tidak merestui dia? Macam-macam, contohnya bapaknya, ibunya, pacarnya juga. Itu terkadang jadi semacam kayak penghalang gitu ya. Betul. Saya pernah kehilangan anggota dan ternyata saya tahu sebabnya karena dia memiliki hubungan yang sangat protektif sekali dengan pasangan dia gitu. Dan itu bukan semacam kayak jahat, enggak, tapi seperti ini. Dalam konteks kepemimpinan dan manajemen organisasi, yang saya lakukan dari dulu adalah saya harus memiliki kontak orang yang menghalangi langkah dia dalam menjadi anggota saya. Namun saya bukan berarti kayak semacam kayak melabrak itu, enggak, tapi saya komunikasikan baik-baik. Misalkan dia dihalangi oleh pasangan dia, ya pasangan dia yang harus saya akrabi. Kemudian yang paling sering terjadi adalah anggota yang hilang karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Orang tuanya bukan berarti orang tuanya jahat, tapi orang tuanya memang menerapkan budaya di rumah, anaknya nggak boleh keluar malam. Sedangkan di organisasi, kita rapat itu paling efektif malam. Karena malam itu kita udah mandi sore, udah sholat maghrib, udah sholat isya, jadi kepala kita agak lebih jernih. Karena permasalahannya adalah anggota yang hilang, bapak ibunya itu tidak merestui dia. Lalu apa yang kita lakukan sebagai pemimpin? Caranya yang paling tepat adalah silaturahmi dengan orang tuanya. Selama orang tuanya ada di Banjarmasin dan sekitarnya, kita bisa silaturahmi ke rumah. Kalau orang tuanya ada di hulu sungai sana, kita bisa silaturahmi di telepon baik-baik. Kita bicara seperti ini. Selama anak pian tidak berada di rumah, berarti dia aman bersama saya. Dia aman bersama kami. Apa aktivitas yang saya lakukan dengan anak ibu, anak bapak ini adalah aktivitas yang positif. Selama kita baik-baik, komunikasi yang baik, kita nggak mesti komunikasinya hebat, nggak. Selama komunikasi kita baik dengan etika, sopan santun yang kita tampilkan di hadapan orang tua dia, insya Allah orang tua dia akan luluh dan merestui anaknya berkegiatan menjadi organisatoris di dalam kampus, seperti itu. Kalau seandainya dia menghilang bukan karena dihalang orang lain, hilangnya cuma karena dia malas, hilangnya cuma karena dia memiliki alasan, aku banyak tugas, aku banyak tapasan di kos. Ya, asal kalian tahu semua mahasiswa itu banyak memiliki tugas dan banyak memiliki tapasan yang menumpuk dalam kos. Itu adalah semacam alasan yang menurut saya alasan yang sangat klasik dan itu bisa kita tanggulangi. Ya udah, kita akan dia, kita main ke kosnya gitu, kita tanyain dan dia akan sadar ini pemimpinnya, ketuanya dan anggotanya datang ke tempat dia akan sadar kok, insya Allah dia akan sadar selama kita tidak membiarkan dia hilang. Dan perlu Sarpani dan yang lain tahu juga, bagi saya pribadi adalah kehilangan itu sebagai hal yang sangat menyakitkan, terutama kehilangan anggota yang tidak ada kabar. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih Sarpani. Ini dari Saubari nih Pak. Oke, ini bagus juga pertanyaannya. Bagaimana cara kita memahami perasaan? Perasaan itu adalah spektrum yang sangat luas ya. Perasaan itu sangat luas sekali. Apalagi perasaan. Nah, jadi kan
antara skema perasaan laki-laki dan perempuan itu pun jauh berbeda, lebih luas perasaan perempuan ya. Banyak saya mendengar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara memahami perasaan anggota? Ya, kita harus paham dulu apa yang menjadi kebutuhan dia di dalam organisasi. Kembali lagi ke situ ya. Kita harus paham dulu apa yang menjadi kebutuhan dia di dalam organisasi. Kita harus paham bagaimana personalitinya masing-masing. Kita memiliki anggota misalkan 10 orang, kita harus mendikti dulu di dalam kepala kita, anggota yang A ini orangnya seperti apa, anggota yang B ini orangnya seperti apa, anggota yang A orangnya ini peanggapan, misalkan tidak bisa tersinggung sedikit, dia tidak akan pernah membalas WA kita selama seminggu, misalkan seperti itu. Yang nggak apa-apa, itu adalah mekanisme kita memahami anggota. Nah, kemudian anggota yang kedua ini adalah tipikal yang sangat rajin sekali dia kerja di dalam organisasi, dia begawian paling oke, tapi dia adalah tipikal orang yang tidak suka disuruh-suruh. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya. Yang penting kita pahami adalah kita harus menerapkan bagaimana memang kepribadian dia itu ke dalam kepala kita, sehingga kita bisa mudah merasuki dunia mereka. Oke, kita masuk ke dunia orang lain, yang berarti kita udah mengenal bagaimana personalitinya masing-masing, sehingga kita bisa memahami, oh ternyata perasaan anggota kita ya mungkin berbeda-beda, dan itu adalah jangan dijadikan sebagai suatu penghambat, jadikan sebagai tantangan kita sebagai pemimpin menghadapi anggota-anggota yang berbeda-beda sifat dan keanekaragaman pikirannya. Oke. Oke, mungkin cukup. Cukup. Ada lagi nggak? Ini dari Karhayat, tetapi pertanyaannya hampir sama kayak Jal Irsyadi yang tadi. Oke, mungkin karena dicukupkan aja kah Pak, atau satu pertanyaan lagi? Terserah moderator. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi di film. Oke, pertanyaan Nurhayat ya, disemangatin anggotanya disemangatin. Kalau ada anggotanya yang tidak terlalu timbul dalam pertemuan atau di grup, tolong dijapri anggotanya, di chat pribadi gitu, kabarnya gimana, jangan langsung ke intinya, kenapa Ikam kada aktif, jangan sampai seperti itu. Kita basa-basi dulu bagaimana kabarnya gitu, bagaimana tugas kuliah udah selesai apa belum, seperti itu ya, basa-basi dulu, baru kita langsung fokus ke pertanyaan apa yang menjadi permasalahan dia kurang aktif atau dia merasakan kejenuhan di dalam organisasi. Ya, intinya menjadi pemimpin itu banyak sekali tuntutan ya, tetapi tuntutan itu bukan berarti kita menjadi lebih kecil, enggak, tapi kita menjadi lebih maju selangkah lagi daripada hari kemarin ketika kita berhasil menaklukkan tantangan hari ini, seperti itu. Betul. Oke. Cukup, Neng. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Iyalah Pak, 9 lebih dikit. Nah, satu pertanyaan lagi, mungkin ini yang paling penting. Apa harapan Bapak terhadap para pemimpin di luar sana, para ketua umum di sebuah organisasi? Harapan Pian seperti apa untuk mereka gitu Pak? Oke, pesan saya ya kepada kita semua gitu, dan adik-adik di luar sana, teman-teman kita di luar sana yang sekarang menghadapi posisi menjadi seorang pemimpin atau sebagai calon pemimpin, pesannya yang pertama adalah tetaplah kembali kepada niat pertama kalian. Niat pertama kalian untuk kuliah di sini adalah untuk menimba ilmu dan kemudian pengen menjadi lebih orang yang menemukan jati dirinya, tapi menemukan jati diri itu tidak langsung bisa. Semuanya itu perlu yang namanya perjalanan. Semua itu perlu yang namanya proses. Tetaplah setia kepada proses kita dimanapun kita berada, dan ingat, menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya sebagai penderitaan ya, tetapi menjadi seorang pemimpin itu adalah sebagai suatu anugerah menurut saya, yang tidak semua orang itu bisa merasakan posisi kita. Kalau seandainya kita mengeluh diberikan amanah sebagai ketua pelaksana, kita mengeluh diberikan amanah sebagai ketua divisi atau sebagai ketua umum yang paling tinggi, ingat, di luar sana mungkin ada banyak orang yang menginginkan posisi kalian, dan kita harus bersyukur menjalaninya dengan penuh perasaan cinta, dengan apa yang diamanahkan kita pada hari ini.
kita jalani semuanya dengan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ikhlas. Karena yang namanya kekuatan itu milik Tuhan. Kekuatan kita bisa bertahan sampai saat ini adalah kekuatan itu dari Tuhan. Tetapi ketika kita ikhlas menjalani semuanya, Tuhan itu janji akan menuntun segala perjalanan kita walaupun tantangan di depan itu sangat besar. Seperti itu. Intinya semangat dengan berpikir positif. Berpikir positif, kita tidak akan pernah sendiri menghadapi yang namanya tantangan dalam nilai-nilai kepemimpinan ini. Dalam ranah organisasi ini kita tidak akan pernah menghadapi tantangan itu sendiri. Ada banyak orang yang siap mendukung kita selama kita bisa menjalin yang namanya komunikasi yang efektif dengan anggota-anggota kita. Seperti itu. Oke, jadi jangan pernah menyerah, Pak. Ya, benar. Ini Pak, ada pertanyaan dari Ketua Umum Jurusan PAI sendiri, Saidatul Jannah. Satu kali lagi Pak, pertanyaan satu lagi, kayak Pak caranya mengetahui anggota yang jengkel dengan komunikasi kita. Oke, mengetahui anggota itu yang tidak setuju dengan yang namanya pendapat kita bisa melihat dari sikap dia setelah itu. Sikap dia, misalkan seperti ini, dia kalau di rapat misalkan dia langsung pulang tanpa yang namanya permisi, itu bisa menjadi sebuah namanya pertanyaan. Atau seperti ini, ada anggota yang hari ini akrab dengan kita, tiba-tiba besok dia tidak terlalu mengindahkan komunikasi kita. Bukan berarti kita harus menyalahkan mereka, tetapi kita yang harus membuka komunikasi, ulun ada salah kah seperti itu? Atau misalkan apakah ulun ada salah? Kalau misalkan ada salah, tolong diberikan yang namanya masukan gitu. Dan yang namanya memberikan pertanyaan kepada anggota itu, wajah kita, walaupun orang itu salah ya, jengkel dengan kita, tapi kita harus membukanya dengan wajah yang lembut, wajah yang namanya baik-baik gitu. Ya nggak apa-apa selama kita menjadi pemimpin, ya memang tugas dan tuntutan kita adalah kita tetap merendahkan diri dengan anggota-anggota kita gitu, sehingga nantinya feedbacknya adalah mereka akan respect dengan kita. Feedbacknya adalah mereka akan namanya sadar bagaimana kapabilitas kita sebagai ketua yang baik gitu. Itu aja, simple sih. Kalau seandainya ada anggota yang tiba-tiba dia berbeda sikap, ya memang jangan didiamkan. Bila ada anggota yang berbeda sikapnya di sebuah organisasi, jangan pernah sekali-sekali kita mendiamkan. Kita bangun komunikasi yang baik. Apakah ada yang salah gitu? Kalau seandainya ada yang salah, apa maumu? Kadang ada anggota yang tidak ingin menyampaikan pendapatnya, masukannya di hadapan orang banyak, di hadapan anggota yang lain. Jadi dia pengen menyampaikan itu enaknya cuma berduaan doang dengan ketua, dan mungkin ketua yang harus datang dengan dia gitu, baik itu lewat komunikasi handphone atau komunikasi langsung tatap muka gitu. Dan mungkin dengan adanya komunikasi yang pengen dia sampaikan, itu akan menutupi kejengkelan dia dengan kita gitu. Karena kan contoh yang sangat simple, ketika di rapat tidak semua orang ngomong memberikan pendapatnya. Itu antara dua, karena dia udah setuju dan paham dengan anggota yang lain, atau yang kedua dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak memiliki keberanian karena dia orang yang tipikal masih introvert, tidak percaya diri, atau dia tipikal orang yang masih malu menyampaikan pendapatnya di hadapan orang lain. Nah, akhirnya ketualah yang harus mendekati mereka yang tidak ngomong di rapat tadi. Mungkin ada unek-unek yang ingin dia sampaikan. Itu aja. Nah, Oke, dekati secara face to face. Iya, itu benar tuh, kayak ya itu supan biasanya, ya memang itu ada anggota yang masih supan-supan mengutarakan pendapatnya saat di rapat, dan itu adalah hal yang manusiawi kok, benar, hal yang sangat wajar sekali. Ya, oke. Alhamdulillah, mungkin pertanyaan dari saya sendiri dan perwakilan dari kawan-kawan HMJ sudah terjawab, mungkin Pak. Ya. Dan mungkin pertanyaan yang di komentar tidak bisa dijawab semuanya karena mungkin karena waktunya dan ya tidak bisa sampai malam-malam seperti itu. Dan mungkin selanjutnya Pak, karena Bapak telah launching buku, mungkin. Oh iya. Oke, saya ucapkan selamat ya kepada Neng yang baru terbit bukunya. Alhamdulillah. Ya, judulnya Pepeling, bahasa Sunda itu ya, Neng? Iya, Pepeling itu artinya pengingat, Pak. Pengingat, dan juga bisa dijadikan sebagai
wasilah atau nasihat ya bagi diri kita Inggih, semua. motivasi. Itu bukunya sangat bagus. Jangan lupa kalian order pada penulisnya langsung. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti jangan lupa diendosin ke Bapak ya, Neng. Oke, siap, Pak. Oke, nanti insya Allah apa namanya buku saya yang baru terbit hari ini nanti akan saya publis secepat mungkin. Kenapa nggak saya publis pada pagi tadi? Karena saya pengen fokus dulu ke acara live di Ini. YouTube ini tumpang tindih gitu. Oke, jadi kawan-kawan ditunggu buku dari Bapak. Jangan Esok hari. lupa dipesan gitu. Iya, jangan lupa dipesan, diorder, di penulisnya langsung ya Pak, soalnya Iya, dapat diskon. diskon. Oke. Ya, Endorse dulu, saya endorse. saling kerjasama gitu. Oke. Oke, mungkin acara demi acara, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab dengan baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Mohon maaf apabila saya masih grogi di acara live kali ini. kita sama-sama belajar ya. Ingin sama-sama belajar, dan kepada penonton saya ucapkan, saya perwakilan dari HMJ PAI mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk menghadiri atau menonton acara sharing kita pada malam kali ini yang berjudul Komunikasi Efektif dalam Kepemimpinan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dan pertanyaan dari semua itu bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi para pemimpin di luar sana. Jadi semangat buat para pemimpin dan ketua umum dimanapun berada, walaupun sedang keadaan seperti ini, komunikasi. Berarti kalian adalah pemimpin-pemimpin yang terpilih menghadapi kondisi wabah pandemik seperti ini. Ini baik, luar biasa sekali. Pada Tuhan, kenapa aku jadi pemimpin di saat masa pandemi seperti ini? Jangan pernah berpikir negatif. Ya, berarti Tuhan itu memandang kalian kuat sebagai seorang pemimpin yang diciptakan pada masa kali ini menghadapi pandemik seperti itu. Itu akan menjadi sejarah tersendiri bahwasanya kalian pernah menjadi sosok seorang pemimpin di masa sulit seperti ini gitu. Mau ada hikmahnya. Jadi jangan setiap kejadian itu kan pasti ada hikmahnya. Jadi kita pintar-pintar mengambil hikmah dari sebuah cobaan. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, juga para penonton live IG kali ini semoga sehat selalu, dan jangan lupa diorder buku Bapak Arif Rahman dan buku saya sendiri. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga kepada penonton. Izin pamit Pak. Izin pamit juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.